Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas arsitektur A kelompok 2. Nama saya Amira Basis. Nama saya Zaskia Aulia. Nama saya Inaya Hayden Octaviona. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan perihal permasalahan pendidikan di Indonesia. Jadi akan ada beberapa poin yang akan kami bahas. Untuk yang pertama itu akan ada pengertian, lalu ada kondisi pendidikan di Indonesia, lalu ada permasalahan, dilanjutkan dengan permasalahan pendidikan di berbagai daerah di Indonesia, lalu ada solusi, dan yang terakhir ada kontribusi kita sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia. Jadi untuk poin yang pertama itu ada permasalahan pendidikan di Indonesia. Untuk pengertiannya itu sendiri, permasalahan pendidikan merupakan suatu penghambat keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, permasalahan pendidikan ini dapat terjadi pada saat dari inputnya, prosesnya, sampai juga outputnya. Nah, jadi penjelasannya itu, input ini dapat mempengaruhi proses pembelajaran hingga hasil output. Jadi jika di inputnya terjadi kesalahan, maka outputnya juga bisa menimbulkan masalah gitu. Lalu misalnya sudah terdapat output, itu nantinya akan berlanjut ke input kembali ke, misalnya nih dari SD sudah mendapat output, nah nanti kan akan berlanjut ke SMP dan berulang lagi dari input gitu. Nah, jadi hal ini tuh bisa terus berlanjut sampai ke pendidikan yang lebih tinggi hingga masuk ke dalam dunia kerja di mana teori mulai dipraktekkan. Maka jika terjadi kesalahan dalam salah satu tahap tersebut, itu dapat menimbulkan hasil akhir yang buruk. Selanjutnya, untuk poin selanjutnya ada kondisi pendidikan masyarakat Indonesia ini sendiri. Jadi menurut data dari Databox, tingkat pendidikan masyarakat Indonesia pada tahun 2022 itu cukup memprihatinkan karena sebagian besar masyarakat Indonesia itu hanya tamat SD dan bahkan banyak yang belum mendapatkan pendidikan atau tidak bersekolah sama sekali. Persentase belum sekolah ini ada di angka 23,61% dan persentase tamat SD ini ada di angka 23,4%. Kedua poin tersebut itu menjadi persentase tertinggi. Sedangkan untuk jenjang pendidikan yang tinggi, untuk masyarakat Indonesia yang mengambil jenjang pendidikan yang tinggi itu hanya berada di bawah 5%. Contohnya untuk jenjang pendidikan S1, S2, dan S3. Untuk jenjang pendidikan S1 itu sendiri ada di angka 4,39%, lalu untuk di jenjang S2 itu sendiri ada di angka 0,31%, dan untuk di jenjang S3 itu sendiri sangat sedikit, ada di angka 0,02%. Lalu selanjutnya ada permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Inaya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permasalahan pendidikan di Indonesia. Ada 7 poin yang sering terjadi atau permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada akses terbatas ke pendidikan, kedua ada pemerataan pendidikan yang buruk, ketiga ada rendahnya kualitas dan kesejahteraan guru, yang keempat ada rendahnya prestasi siswa, yang kelima ada buruknya fasilitas dan infrastruktur, yang keenam ada kualitas ujian dan evaluasi yang buruk, dan yang ketujuh ada mahalnya biaya pendidikan. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu permasalahan di beberapa daerah. Nah, yang pertama itu di Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa ini biasanya tuh permasalahan yang sering terjadi adalah tingkat literasi yang makin merendah, terutama untuk kaum generasi Z. Nah, Nadiem mengatakan rendahnya literasi ini juga mulai melebar di pulau lain. Masalah literasi sudah menjadi masalah merata. Nah, di pulau lain masalah itu mulai melebar ketika melihat tingkat literasi kita tersebar di seluruh Indonesia. Nah, Nadiem juga menyebutkan bahwa sekitar 50% pelajar di Indonesia belum tercapai untuk hal yang berbau dengan literasi. Dikarenakan juga makin zaman pun literasi itu mengurang karena ketergantungan dengan gadget, dengan HP. Biasanya orang selalu terfokus dengan penggunaan gadget sehingga mereka mulai malas untuk penggunaan atau membaca literasi. Lalu untuk permasalahan kedua itu ada di daerah terutama di Pulau Jawa. Nah, kalau di Pulau Jawa itu Papua masih menjadi daerah yang jauh
dan tertinggal. Hal ini karena dari segi pembangunan infrastruktur yang belum memadai. Di sana juga sering terjadi masalah keamanan yang mengancam keselamatan mereka. Nah, berbagai masalah tersebut menimbulkan dampak yang besar, seperti jika ada kerusuhan, maka anak-anak libur dan tidak bersekolah. Selain itu juga menurut Joko Prasetyo, area program manajer Pegunungan Tengah Wahana Visi Indonesia mengatakan bahwa banyak sekali hambatan yang dialami oleh anak-anak di Papua untuk akses pendidikan. Nah, kerentanan yang dialami melibatkan banyak pihak, bukan hanya satu pihak saja, ujar Joko di konferensi First Childhood Hope pada hari Kamis tanggal 2 bulan 11 tahun 2023. Ketika anak-anak sudah sampai di sekolah, Joko menyebut tak jarang mereka melihat ruang kelas kosong dan tidak ada gurunya. Nah juga tuh kalau di Papua itu permasalahan paling sering emang banyak sekali guru-guru yang belum sangat terampil atau ini, dan juga emang lebih permasalahan pembangunan infrastruktur. Nah selanjutnya akan dijelaskan solusi oleh Siska. Jadi untuk permasalahan pendidikan yang kemudian dibahas sama Inaya, terdapat beberapa solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Yang pertama ada peningkatan akses pendidikan, yang kedua ada peningkatan kualitas guru, peningkatan kualitas murid, pengembangan teknologi pendidikan, dan yang terakhir investasi infrastruktur. Dan kita sebagai mahasiswa juga bisa berkontribusi untuk dalam permasalahan pendidikan di Indonesia. Karena kita sebagai mahasiswa itu dapat menjadi agen perubahan yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, melakukan riset tentang masalah-masalah spesifik dalam pendidikan. Yang kedua, menyediakan bantuan bagi siswa atau mahasiswa yang membutuhkan donasi. Yang ketiga, berpartisipasi dalam program-program pengajaran sukarela di komunitas sekitar. Yang keempat, menyuarakan isu-isu pendidikan melalui media sosial. Yang kelima, mengadakan seminar atau diskusi publik tentang inovasi pendidikan. Dan yang terakhir, menjadi tutor atau mentor bagi siswa yang membutuhkan bantuan tambahan dalam pembelajaran. Jadi untuk kesimpulannya, sebenarnya di Indonesia ini masih banyak sekali permasalahan pendidikan yang ada, dan seharusnya pemerintah maupun masyarakat itu dapat berkontribusi untuk memperbaiki dan mengembangkan pendidikan yang ada di Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Dan kita sebagai mahasiswa tuh seharusnya lebih bisa aktif dalam berkontribusi untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.